Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Serigala putih di ruang angkasa pada awalnya adalah patung. Tetapi setelah cara MU Feng, kerikil itu hancur, dan itu adalah serigala putih yang hidup tanpa nafas. Ketika massa udara hitam mengendalikan tubuh serigala putih, aura yang kuat juga memancar. Serigala putih agung saat ini, dengan lapisan aura hitam mengelilingi rambut putihnya. Mengapa serigala putih ini merasa seperti hidup? MU Feng juga menemukan sesuatu yang salah. Karena MU Feng menemukan bahwa ketika Xiao yang berbicara dengan massa udara hitam di udara, massa udara hitam secara samar-samar bergerak menuju ruang. Serigala putih hilang. Kekuatan massa udara hitam ini juga tidak menimbulkan ancaman bagi mereka bertiga. Tetapi karena hati-hati, MU Feng juga menatap serigala putih dengan waspada. Melihat serigala putih di depannya tampak bergerak, MU Feng segera tersenyum dan berkata, ayo, aku telah menaklukkan dan melenyapkan iblis selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu hantu sepertimu. Ini waktu, saya akan membiarkan Anda menggunakannya. Sehingga Anda dapat melihat betapa bagusnya saya. Mari kita lihat apakah aku bisa memaksamu keluar dari bentuk aslimu. MU Feng melenturkan tangannya, dan ki pertempuran berwarna biru langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menyebar seperti gelombang dalam sekejap. MU Feng juga tahu bahwa mereka bertiga juga merupakan tim kecil saat ini, jadi mereka tidak berani membiarkan Xiao Yan bertarung sendirian, jadi dia berinisiatif untuk melangkah maju. Melihat ini, Xiao Yan hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat serigala putih di depannya. Apa yang kamu pikirkan? 11 ZC. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan yang kuat, secara alami tidak sulit untuk mengetahui bahwa meskipun serigala putih ini memiliki kecerdasan, pupilnya tampaknya tidak benar. Serangan MU Feng segera bersentuhan dengan gas hitam yang menutupi tubuh serigala putih, dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan suara aneh, mencicit. Sangat mengejutkan. Di kepala serigala besar di atas serigala putih yang ditutupi oleh ki hitam, sepasang pupil binatang perlahan memancarkan warna yang berbeda. Gas hitam dan cahaya biru saling mengikis, memulai pertempuran di udara, dan saling berhadapan dalam sekejap. Pada saat ini, serigala putih yang ditutupi oleh massa udara hitam tiba-tiba penuh dengan spiritualitas. Mulut serigala terbuka lebar, berukuran beberapa kaki. Dia membuka mulutnya dan menggertakkan giginya. Itu sangat ganas. Dua taring hitam di mulut serigala putih membentuk kontras yang tajam dengan bulu di luar serigala putih. Mereka menari terhuyung-huyung dari kiri ke kanan, diapit oleh sinar cahaya hitam, dengan energi hantu membubung ke langit, sangat kuat. Di udara, serigala yang menggelegar melolong, suaranya seolah-olah akan merobek langit, dan membuka mulutnya yang besar dengan ganas dan bergegas menuju MU Feng. Situasi itu seperti awan hitam yang menekan, langsung muncul di atas kepala MU Feng, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Kemudian pemandangan aneh muncul. Pada saat kecemerlangan hitam muncul, murid binatang besar dari serigala putih juga menatap Yuru, MU Feng, dan Xiao Yan. Serangan serigala putih sebelumnya sepertinya hanya untuk umpan ini. MU Feng dan Yueru juga dibingungkan oleh kecemerlangan hitam yang aneh ini dan jatuh ke dalam kelesuan. Sebenarnya, mereka berdua tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, mereka tidak seberhati-hati Xiao Yan, tetapi Xiao Yan selalu dapat menginspirasi kekuatan jiwa untuk melindungi ranah jiwanya, jadi tidak ada jalan serigala putih. Ilusi? Sebuah suara terkejut terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu adalah suara tuannya, Raja Naga Emas. Ilusi?
Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia ditatap oleh murid binatang serigala putih itu, dia hanya merasakan pingsan samar di benaknya, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Yah, aku tidak menyangka hantu ini mengetahui ilusi. Yang disebut ilusi adalah metode menyerang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa orang, melalui kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual mereka sendiri yang kuat, dan beberapa gerakan, suara, gerakan, obat-obatan atau benda yang tampaknya tidak disengaja tetapi tersembunyi untuk membuat pihak lain jatuh ke dalamnya. Dalam keadaan trance, semua jenis halusinasi terjadi. Raja Naga Emas juga berkata, apakah ada salahnya dalam hal ini? Masuk akal bahwa kekuatan hantu ini rendah, sehingga tidak akan menyebabkan bahaya, dan tingkat ilusi ini terlalu rendah. Selama Anda mengalahkan hantu ini, ilusi secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Raja Naga Emas dan Xiao Yan juga berbicara. Dua yang mereka lihat diblokir dan jatuh ke dalam koma. Mata Xiao Yan langsung sangat dingin, dan nyala api yang mengerikan meledak tiba-tiba. Karena mereka berdua tidak sadar, maka mereka dapat menunjukkan keahlian mereka melawan serigala putih ini sendiri. Naga raksasa merah berapi yang telah bercokol di atas kepalanya sedikit bergetar, dan tiba-tiba menyerang serigala putih dengan kecepatan 10 kali lipat dalam sekejap. Seharusnya tidak, bagaimana kamu bisa? Serigala putih yang awalnya lamban juga memperoleh kecerdasan setelah masa udara hitam menetap, dan kemudian menatap Xiao Yan dan berkata dengan heran, kenapa bocah manusia ini tidak memilikinya? Caranya sendiri. Pada saat itu, seluruh gua sedikit bergetar, dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sekeliling. Dinding batu yang keras di gua itu semuanya hancur oleh kejutan naga raksasa merah berapi-api, yang langsung berubah menjadi debu dan perlahan jatuh. Serigala putih yang diselimuti gas hitam menggerakkan tubuhnya yang besar, dan saat berikutnya, kepala serigala besar itu hendak ditekan di atas kepala Xiao Yan. Mencoba memakan Xiao Yan dalam satu gigitan. Saya melihat naga raksasa merah menyala Xiao Yan tiba-tiba melaju kencang dan berputar, dan cahaya putih susu membentuk seberkas cahaya yang menembak langsung ke kepala serigala hitam besar itu. Pada saat yang sama, di kepala serigala besar, dua cahaya dan bayangan hitam langsung memancarkan dua kecemerlangan hitam yang kuat yang berhadapan dengan sinar cahaya merah. Kecemerlangan hitam sangat kuat, dan dalam sekejap mata, naga merah menyala di atas kepala Xiao Yan ditekan. Wajah Xiao Yan sedikit dingin saat ini, dan dia dengan lembut membelai cincin di jarinya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiao Yan. Setelah itu, dendam Xiao Yan juga dibangkitkan secara ekstrim, dan cuaca mengerikan meletus. Tiba-tiba, naga merah berapi di atas kepalanya muncul kembali, dan penguasa api abadi kuno di tangannya juga memancarkan suhu panas yang tak tertandingi, melawan kecemerlangan hitam. Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, lalu menatap serigala putih di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, api membelah penguasa gelombang. Aku melihat tangan Xiao Yan sedikit bertautan Wewem Novel, dendam merah membara di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar kencang. Hanya dalam sekejap mata, cahaya dari penguasa kuno api abadi, seperti dua naga biru, terus berputar dan terjalin, membungkus kepala serigala hitam besar dan berputar dengan cepat. Naga biru itu berputar semakin cepat, dengan kepala serigala yang mengaum ngeri, berputar di udara. Pada saat yang sama, naga raksasa merah menyala di atas kepala Xiao yang juga memancarkan cahaya merah terang yang tak tertandingi, dengan panik membakar massa udara hitam, perlahan-lahan menghancurkan lapisan pelindungnya dan mengikis tubuhnya. Kepala serigala hitam besar perlahan meredup dan menjadi lebih kecil di bawah rotasi penguasa kuno dan tenda konstanta api yang berbeda, berubah menjadi naga biru, secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Suara ketakutan dan kemarahan di tubuh serigala putih sangat keras saat ini.
Dua taring serigala putih sudah kehabisan energi saat ini, dan mereka diserang oleh penguasa kuno Xiao Yan yang bersinar, dan mereka kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Xiao Yan juga diam-diam menatap serigala putih di depannya. Energi hitam dari serigala putih juga lolos, jelas tidak tahan dengan api aneh Xiao Yan. Perlahan, ki hitam yang mengendalikan serigala putih juga mengungkapkan warna aslinya. Pada saat yang sama, di lantai 3 hutan mayat neraka, Emule tersenyum dan menatap ke kejauhan, bergumam pahit di mulutnya. Bagaimana dengan Xiao Yan? Bagaimana dengan Raja Baru, selama kamu berani datang ke hutan mayat neraka ini? Lantai 3, kita akan menghitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Di sebelah Mueller, ada hantu mata air terpencil dan hantu-hantu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.